sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, Taman Mini Indonesia Indah, 44 tahun dikuasai pengelolaannya oleh keluarga Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Kini hendak diambil alih oleh pemerintahan Jokowi. Muncul isu berkembang dari penolakan hingga soal Jokowi versus Cendana. Benarkah? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya. Ikuti saya dalam Taman Mini antara Jokowi dan Cendana. Pada bulan Maret 1971 yang menyetujui gagasan saya untuk membangun taman ini. Mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Setiap tahun, Yayasan Harapan kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Dan saudara, saya memasuki gedung utama di Taman Mini, tapi hanya beberapa meter dari gedung utama ini, di depannya persis ada sebuah museum yang tidak terawat. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Ini adalah Museum Telekomunikasi. Ini tangga untuk ke basement, saudara. Sayang sekali tergenang air. Tampaknya cukup dalam ini. Dan saudara, ketika saya turun dari kereta gantung, wahana kereta gantung, saya menemukan wahana yang memang tidak terawat. Taman Mini ini memang dari ide awalnya tidak untuk tempat rekreasi, tapi lebih Menarik, fokus kepada edukasi dan kebudayaan. Saya harus katakan, tidak bisa dilepaskan Taman Mini Indonesia Indah dengan Ibu Negara Presiden kedua Republik Indonesia, Betul. Ibu Tien Soeharto. Betul. Ya, Pak? Dan sekarang mau diambil alih pengelolaannya Betul. oleh negara, pemerintah. Betul. Apakah pengelola Taman Mini Indonesia Indah legowo? Tadi Bapak katakan komisarisnya jenderal, dirutnya juga jenderal pengelolaannya. Sementara kemudian dari sisi negara yang akan mengambil alih pengelolaannya ada 3 jenderal. Ada Sesmil Presiden, lalu kemudian ada Pangdam Jaya, ada Kapolda Metro Jaya, ada Kepala Staf Kepresidenan. 4 jenderal lawan jenderal, Pak. Ini tampaknya pengambil alihan Taman Mini jenderal lawan jenderal, Pak. Ada kesan jangan-jangan ini memang ada hal yang sulit untuk kemudian dilakukan. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya dengan Taman Mini Indonesia Indah? Kasus permasalahan penolakan hingga isu Jokowi versus Cendana. Berikut informasinya. Taman Mini Indonesia Indah. Siapa sih yang tak kenal? 44 tahun berdiri, miniatur Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kini, pengelolaannya segera diambil alih pemerintah dari keluarga Cendana. Taman Mini di bawah pengelolaan Yayasan Harapan Kita, yayasan milik keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Akrab disebut keluarga Cendana. Taman Mini merugi puluhan miliar rupiah. Belakangan, perusahaan asal Singapura juga menggugat keluarga Cendana setengah triliun rupiah. Muncul pula audit BPK. Badan Pemeriksa Keuangan menilai pengelolaan Taman Mini harus diambil alih pemerintah. Alasannya,
agar pengelolaan bisa lebih baik. Atas hal ini, pihak Taman Mini Indonesia Indah keberatan. Taman Mini kan diperiksa oleh BPK. Kalau seandainya ada kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban Taman Mini, saya kira itu menjadi pertanyaan BPK. Tetapi sampai dengan pemerintahan hari ini, BPK nggak ada pertanyaan itu. Ini kami sampaikan berdasarkan data yang ada di Taman Mini. Maka saudarakan tadi saya tidak menjawab yang dari Seknek. Sementara itu, pemerintah menyatakan punya alasan dan akan mengambil alih pengelolaan Taman Mini dalam 3 bulan. Pengelolaan aset negara di bawah Kemensetnek. Jadi kami berkomitmen untuk mengelola aset negara secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga untuk negara, memberikan kontribusi terhadap keuangan negara juga. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Taman Mini Indonesia Indah dibangun pada tahun 1972 di atas lahan seluas 150 hektar di Jakarta Timur. Taman Mini diresmikan 3 tahun kemudian, diserahkan ke negara pada tahun 1977. Ide awal Taman Mini dari Ibu Negara Presiden kedua Indonesia, Tien Soeharto. Ibu Tien memiliki ide Taman Mini setelah melihat wahana Disneyland di California, Amerika Serikat. 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, milik keluarga Presiden kedua Soeharto alias Yayasan Keluarga Cendana. Masalah muncul ketika perusahaan asal Singapura menggugat keluarga Cendana sebesar 582 miliar rupiah. Aset bersejarah di kompleks Taman Mini berupa Museum Purna Bakti Pertiwi turut dalam gugatan yang akan disita. Sampai dengan saat ini kondisi Taman Mini Indonesia dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu. Saya mendapat informasi bahwa setiap tahun Yayasan Harapan Kita itu mensubsidi antara 40 sampai dengan 50 miliar. Dan pastinya tidak memberikan kontribusi kepada negara. Kasus ini menggantung sampai sekarang. Tenggat waktunya 3 bulan ke depan. Muncul riak-riak. Ada pertarungan antara pemerintah Presiden Jokowi dan keluarga Cendana. Dan saudara, saya tiba di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Saya ingin masuk ke dalam, saya ingin menunjukkan pada Anda sejumlah informasi yang saya dapatkan. Dan ini adalah pintu masuk utama. Setiap orang masuk bayar 20.000, mobil 20.000, motor 15.000, bus 40.000. Saya izin masuk ke dalam, Pak ya. Mari. Dan saudara, memang Taman Mini Indonesia Indah adalah ide dari Ibu Negara, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang dibangun pada tahun 1971, kemudian diresmikan pada tahun 1975, dan tahun 1977 diserahkan kepada negara. Saya mencoba untuk mencari arsip pidato Tien Soeharto yang dilakukan pada saat peresmian Taman Mini Indonesia Indah tahun 1975. Saya akan putarkan berikut ini. Sambutan yang terasa sangat hangat saat ini membuat saya tidak dapat menyembunyikan perasaan haru yang dalam karena saya teringat pada rapat lengkap pengurus Yayasan Harapan Kita pada bulan Maret 1971 yang menyetujui gagasan saya untuk membangun taman ini. Seperti yang kita saksikan bersama di sini, kita jumpai rumah-rumah adat atau bangunan-bangunan lain dari ujung ke ujung tanah air kita yang merupakan warisan kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Dan pada saat pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, saudara, terjadi pro dan kontra, unjuk rasa, bahkan sampai ada unjuk rasa yang memakan korban, yang dinamakan dengan peristiwa unjuk rasa Taman Mini berdarah.
Pada tahun 1972 dimulai pembangunan, protes dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dan juga warga yang menolak pembangunan karena harga jual yang belum disetujui. Pemerintah kala itu menetapkan harga Rp100 per meter persegi, sementara 300 kepala keluarga di sekitar lokasi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur ini meminta Rp250 per meter persegi. Protes ini terjadi di kurun waktu pembangunan awal Taman Mini Indonesia Indah di tahun 1971 hingga 1972. Pada saat itu, seluruh pembangunan Taman Mini Indonesia diinformasikan menelan biaya Rp10,5 miliar yang jika dikonversikan ke saat ini tentu harganya triliunan rupiah. Saya menuju ke satu titik lagi untuk menunjukkan pada Anda. Dan saudara, saya memasuki gedung utama di Taman Mini, tapi hanya beberapa meter dari gedung utama ini, di depannya persis ada sebuah museum yang tidak terawat. Saya akan tunjukkan pada Anda, saudara. Ini adalah Museum Telekomunikasi. Saya coba masuk, saudara, karena memang dibuka pintunya. Inilah suasana gedungnya. Tidak terawat ya, padahal ada karya-karya yang bagus, sayang sekali. Ini tangga untuk ke basement, saudara. Sayang sekali tergenang air. Tampaknya cukup dalam ini dan berbahaya kalau ada anak kecil yang main ke sini bisa tenggelam. Bocor tampaknya tapi tidak diperbaiki. Bahkan ada beberapa sarang tawon sepertinya di sana. Dan saudara, saya berada di titik terakhir wahana di Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah wahana kereta. Saya berada di deponya, meskipun ada kasur di sini. Saudara, pemindahan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari keluarga Cendana ke negara sempat diwarnai isu bahwa pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak yang terkait dengan Presiden Joko Widodo. Atas hal ini, kami mencoba untuk meminta jawaban dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pak Jokowi akan membentuk yayasan? Enggak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Kemensesnek, sama sekali tidak. Jadi ini nanti Kemensesnek merumuskan kriteria siapa yang akan tepat secara profesional memperbaiki Taman Mini, kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Nantinya akan kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMI ini. Dan saudara, saya ada di wahana kereta gantung. Inilah wahana kereta gantung yang pertama kali dimiliki oleh Indonesia. Tapi kondisinya memang tidak seperti yang dibayangkan pada tempat-tempat wisata lain yang mungkin orang akan membayangkan catnya kemudian masih bagus, lalu kemudian ada beberapa kaca juga yang sudah hilang. Ya, inilah kondisinya, saudara. Saya dengar rugi, Pak, 40-50 miliar setahun. Rasanya Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif